Prosedur estetik merupakan tindakan medis yang dilakukan untuk meningkatkan tampilan estetis pasien. Kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi medis membawa banyak perubahan, termasuk dalam bidang estetik. Dalam webinar kali ini, kita akan mendapatkan penjelasan mengenai berbagai prosedur estetik serta tren perkembangan terkini di bidang estetik dari sudut pandang bedah plastik. Mari kita ikuti bersama webinar hari ini dengan pembicara Dr. Johannes Albert Biben, SPBP RE. Apoteker Khadijah S. Pham. Dr. Prita SPBP RE. Dr. Krista Eka Putri SPBP RE. Webinar diselenggarakan oleh PT ISPI Penerbitan bekerja sama dengan Yayasan Hayandra Peduli, Klinik Hayandra, dan Hayandra Lab. Tidak hanya terus-menerus melakukan penelitian yang berkesinambungan agar dapat melakukan layanan yang aman, efektif, dan efisien. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat awam juga merupakan salah satu komitmen Hayandra untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang kesehatan. Sebelum kegiatan berlangsung, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan sejawat wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kepada moderator kita pada webinar ini, Dr. Karina SPBP RE. Kami persilakan untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sejawat apoteker dan para peserta webinar sekalian. Senang sekali kita semua dapat menghadiri webinar ke-60 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan saya Karina yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, saya ingin berterima kasih kepada PT ISPI Penerbitan, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan Yayasan Hayandra Peduli yang telah mengadakan webinar ini secara gratis dan mudah diakses baik dari platform Zoom untuk para sejawat apoteker maupun platform YouTube untuk peserta lainnya. Topik hari ini sangat menarik, yaitu mengenai recent trend in aesthetic procedures, dan akan terbagi dari 2 sesi. Sesi yang pertama akan menampilkan overview dari prosedur-prosedur estetik serta produk farmasi yang dipakai pasca operasi bedah plastik. Sementara sesi kedua akan menampilkan teknologi-teknologi baru
di bidang estetik, yaitu Activated PRP dan Fat Graft. Para pemateri kita adalah para dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, serta apoteker pendamping tim bedah plastik yang tentunya telah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Saya yakin ilmu yang ditampilkan hari ini akan sangat menarik dan sangat berguna bagi para pemirsa sekalian. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita masuk ke sesi pertama, saya akan memperkenalkan pemateri pertama kita, yaitu Dr. Johannes Albert Biben, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, yang walaupun secara tampilannya sering dicurigai sebagai dokter import dari Korea, namun actually beliau asli orang Indonesia ya. Pendidikan beliau adalah S1 profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu melanjutkan program spesialis bedah plastik juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saat ini beliau adalah anggota organisasi Indonesian Association of Plastic Reconstructive Aesthetic Surgeon atau INAPRAS, dan aktivitas pendidikan beliau adalah Instruktur Emergency Management of Severe Burns atau EMSB course, ya, dan saat ini beliau bekerja di 3 tempat praktek, salah satunya adalah di Klinik Hyandra. Baiklah, saya ingatkan kembali sebelum kita memulai acara, pada para sejawat yang akan bertanya, silahkan menuliskan pada kolom Q&A yang ada di layar sejawat sekalian, dan kepada Dr. Johannes saya persilahkan. Ya, selamat siang Dr. Karina, selamat siang kepada para peserta webinar sekalian, dan tentunya kepada sejawat apoteker yang sudah hadir di sini. Pada siang hari ini saya akan membawakan presentasi, saya akan share screen presentasinya ya. Ya. Oke, selamat siang sekali lagi dari kepada para peserta webinar sekalian. Pada siang hari ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Overview of Aesthetic Procedures. Jadi di webinar kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat kepada para sejawat apoteker dan kepada masyarakat awam mengenai tindakan-tindakan estetik atau prosedur estetik. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah pengenalan tentang prosedur estetik. Jadi apa itu prosedur estetik? Nah, kenapa saya menulisnya prosedur estetik ya, bukan operasi plastik? Mungkin masyarakat awam seringnya menyebut operasi plastik atau oplas. Tentunya karena prosedur estetik itu bukan saja tindakan operasi, tetapi banyak jenis tindakan lainnya. Kemudian, apakah prosedur estetik itu hanya terbatas pada prosedur yang terkait dengan kecantikan? Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh juga. Setelah itu, topik kedua adalah mengenai jenis-jenis prosedur estetik. Nah, dokter bedah plastik itu bukan saja hanya melakukan operasi plastik, tetapi juga melakukan prosedur-prosedur lain yang bukan operasi. Kemudian, apakah prosedur estetik yang tanpa operasi ini tidak memiliki risiko komplikasi? Nanti saya akan jelaskan juga lebih dalam. Dan yang terakhir adalah tren prosedur estetik. Jadi prosedur estetik apa saja yang saat ini banyak diminati dan apa saja manfaatnya. Kita mulai ya. Yang pertama adalah pengenalan mengenai prosedur estetik. Sebelum membahas mengenai estetik, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa spesialis bedah plastik itu ada 2 bidang kerja yang utama. Yang pertama adalah rekonstruksi dan yang kedua adalah estetik. Itu sebabnya gelar kami tulisannya adalah SPBPRE, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Tindakan rekonstruksi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengubah suatu kondisi yang tadinya tidak normal menjadi normal, atau mengembalikan suatu kondisi menjadi keadaan yang mendekati normal. Contohnya pada kasus-kasus kelainan bawaan lahir, sumbing misalnya, kelainan jari misalnya. Kemudian pada kasus-kasus kecelakaan, misalnya pasien mengalami kecelakaan, terjadi perubahan pada mukanya, kita berusaha mengembalikan supaya kondisinya mendekati normal, nah itu disebut rekonstruksi. Sedangkan tindakan estetik adalah suatu prosedur yang mengubah sesuatu yang tadinya sudah normal menjadi lebih menarik secara estetik atau secara tampilan. Nah, biasanya prosedur estetik ini dikaitkan dengan suatu kondisi di mana tidak ada masalah medis gitu ya, tidak ada gangguan fungsi.
Mengapa kata normal dan fungsi di slide saya ini saya beri tanda kutip, ya? Karena sebenarnya sesuatu yang dikatakan normal atau sesuatu yang dikatakan tidak mengganggu fungsi itu menurut saya relatif. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan ya. Gambar pertama ini adalah gambar seorang bayi dengan tai lalat ya. Tai lalatnya kebetulan berambut dan cukup luas, meliputi daerah dahi hingga kelopak mata. Nah, kalau dari sudut pandang asuransi medis gitu ya, kalau saya dokter asuransi, biasanya tindakan untuk menghilangkan tai lalat ini tidak ditanggung oleh asuransi. Mengapa? Karena dianggap suatu prosedur estetik. Tai lalat yang seperti ini dianggap tidak mengganggu masalah tumbuh kembang anaknya, kemudian tidak berbahaya, tidak menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, lalu apakah betul bahwa tai lalat yang seperti ini tidak mengganggu masalah medis? Oke, kemudian kita lihat lagi ya foto yang di bawah. Ini seorang bayi. Kalau kita perhatikan di bibirnya ada sedikit cekungan ya. Nah, cekungan ini adalah bentuk paling ringan dari bibir sumbing sebenarnya. Dalam bahasa bedah plastik, kami menyebutnya microform cleft lip. Pada sebagian orang, ada juga yang menganggap bahwa tindakan untuk memperbaiki bentuk bibir ini dianggap sebagai suatu prosedur estetik. Karena dengan bibir seperti ini, ada yang beranggapan bahwa anak ini tetap bisa makan, tetap bisa bicara dengan normal, sehingga dianggap tidak ada gangguan fungsi. Nah, tapi apakah betul demikian? Kita bisa bayangkan nanti ketika anak ini tumbuh, kemudian sekolah, kemudian dia bergaul ya dengan teman-teman seumurnya, bagaimana tingkat kepercayaan diri mereka. Kemudian mungkin sekarang istilah yang sedang populer kan bullying ya. Apakah anak-anak ini pasti tidak akan dibully oleh teman-temannya? Lalu bagaimana dia bisa secara percaya diri bergaul dengan teman-teman seusianya? Tentunya kalau kita sebagai orang tua dari anak-anak ini juga akan mengharapkan yang terbaik ya, bahwa kondisi-kondisi ini inginnya diatasi, bahwa tai lalat itu kan sangat kelihatan di wajah gitu. Kalau orang ngobrol, mungkin dia akan fokusnya ke sana, atau fokusnya memperhatikan bibirnya atau yang bentuknya tidak wajar. Oleh karena itu, kadang-kadang tindakan estetik yang dianggap tidak perlu atau tidak wajib dilakukan sebenarnya bisa mengubah hidup pasien secara drastis. Kita berlanjut tadi ya mengenai masalah estetik ini apakah tidak ada dampaknya terhadap masalah kesehatan atau masalah medis. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2014. Mereka meneliti efek perbedaan ukuran payudara pada remaja-remaja perempuan. Nah, ternyata remaja-remaja perempuan yang ukuran payudaranya berbeda secara signifikan, mereka akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah. Kemudian emotional well-being-nya juga lebih rendah, dan fungsi sosialnya terganggu. Oke, kalau kita melihat lagi, ternyata sesuatu yang dianggap estetik bisa saja menyebabkan masalah kesehatan. Dalam kasus ini adalah masalah psikologis. Lalu kita tentu sering mendengar ya bahwa ada anggapan atau ada nasihat, terutama netizen-netizen di media sosial gitu ya. Kalau saya sering baca, bahwa sebaiknya kita tuh tidak usahlah melakukan prosedur-prosedur estetik. Kemudian dianggap harus mensyukuri apa yang kita miliki, jangan merasa tidak puas dengan badan kita sendiri, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh kasus yang sering kita dapatkan juga, bahwa pada beberapa wanita yang ukuran payudaranya terlalu besar, seringkali datang dengan berbagai keluhan. Keluhannya apa saja? Contohnya, biasanya lehernya atau pundaknya sering nyeri atau pegal. Kemudian lipatan di bawah payudara itu sering iritasi atau sering lecet, apalagi kalau saat berkeringat. Gitu ya. Lalu bahunya sering sakit karena tertekan oleh tali bra. Kemudian kalau beraktivitas fisik sulit, misalnya kalau lari rasanya tidak nyaman, atau merasa tidak nyaman atau merasa minder saat berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, banyak dari mereka yang akhirnya menjalani operasi breast reduction namanya, atau pengecilan ukuran payudara. Apakah pasien-pasien seperti ini kita bisa menjudge gitu bahwa mereka tidak bersyukur dengan badan mereka atau tidak
tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Nah, tentunya tidak ya. Jadi sesuatu nilai estetik itu ternyata ada nilai medisnya juga. Bisa menyebabkan masalah kesehatan juga, dan ini sulit diukur karena sifatnya sangat pribadi dan individu kembali pada masing-masing orang. Baik, jadi terlepas dari gray area tadi ya, antara tindakan rekonstruksi dan tindakan estetik, kemudian berbagai alasan atau indikasi mengapa orang melakukan tindakan estetik, secara umum, prosedur estetik itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama adalah tindakan pembedahan, yang kedua adalah minimal invasif. Apa itu tindakan minimal invasif? Prosedur minimal invasif ini biasanya tidak seagresif atau tidak seekstensif tindakan bedah. Kemudian yang terakhir adalah tindakan non-bedah. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah berarti tindakan non-bedah ini aman sama sekali, tidak ada resiko komplikasi? Nah, tentunya tidak ya. Semua tindakan medis, apapun itu, baik estetik maupun bukan, baik pembedahan maupun non-bedah, masing-masing memiliki resiko. Saya paling senang menganalogikan tindakan medis itu dengan naik alat transportasi gitu ya. Mungkin peserta ada yang pernah iseng nggak googling berapa besar sih resiko kecelakaan naik pesawat dibandingkan resiko kecelakaan naik mobil atau naik motor gitu ya, resiko kecelakaan lalu lintas biasa. Nah, ternyata resiko kecelakaan naik mobil dan motor itu lebih tinggi daripada resiko kecelakaan pesawat. Nah, ini sama dengan prosedur medis, apapun itu tentu memiliki resiko. Kita akan mulai satu persatu dari yang prosedur bedah terlebih dahulu ya. Baik, ini prosedur bedah, bagaimana trennya? Data yang di sebelah kanan ini saya ambil dari American Society of Plastic Surgeons dari tahun 2018 dan tahun 2019. 5 besar tindakan yang paling sering dilakukan di Amerika Serikat adalah yang di sebelah kanan ya. Breast augmentation atau pembesaran payudara, kemudian liposuction atau sudat lemak, operasi kelopak mata, lalu operasi hidung, dan operasi facelift. Dari tahun ke tahun kadang-kadang dia berubah gitu ya angkanya, tapi urutan operasi 5 besar ini tidak berubah so far di Amerika. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah breast augmentation. Apa itu breast augmentation? Breast augmentation adalah operasi untuk memperbesar payudara. Indikasinya bermacam-macam. Dari yang mulai payudaranya ukurannya terlalu kecil misalnya. Atau pada kasus tadi yang sudah saya sebutkan, ada asimetri. Jadi ukuran payudara kanan dan kiri berbeda secara signifikan. Nah, biasanya teknik yang paling sering dilakukan untuk breast augmentation itu adalah dengan memasang silikon implant. Salah satu teknik yang paling sering. Kita bisa lihat ini ilustrasinya, jadi kita memasukkan kantong berisi silikon gel di bawah jaringan payudara. Operasi breast augmentation ini adalah salah satu jenis operasi yang paling banyak mitosnya gitu ya. Contohnya apa? Mungkin para peserta sudah pernah dapat di WA group gitu, atau nonton video ya. Ada perempuan naik pesawat, kemudian saat terbang karena perbedaan tekanan tiba-tiba payudaranya meledak gitu, karena sudah dipasang silikon implant. Nah, tentu ini adalah hoax ya, atau mitos. Karena kalau benar seperti itu, tentunya di airport selain bagasi kita yang dicek X-ray, payudara juga harus dicek X-ray ya, karena bisa membahayakan penerbangan. Kan nyatanya tidak. Nah, lalu kemudian mitos yang kedua adalah ada tindakan memperbesar payudara dengan disuntik-suntik saja tanpa operasi dan aman. Nah, ini justru yang harus sangat berhati-hati. Biasanya injeksi-injeksi pada payudara itu berisi silikon cair. Silikon cair merupakan bahan industrial grade, jadi bukan bahan medical grade. Bahan ini berbeda dengan silikon implant yang digunakan untuk augmentasi payudara. Nah, ini saya mau memberikan contoh video. Ini adalah implan payudara yang medical grade ya. Jadi kita bisa lihat, dia terbungkus oleh kantong, dan kantong ini tidak mudah pecah. Dia hanya rusak kalau dirusak dengan menggunakan benda yang tajam. Dan kalaupun kantongnya robek, kita bisa lihat isinya tuh tidak tumpah. Jadi bentuknya adalah gel. Dan dia sangat kohesif, sehingga dia tidak lari kemana-mana. Hal ini lain dengan injeksi silikon,
Jadi dia bahannya silikon cair. Kalau disuntikan, dia bisa pindah kemana-mana dan menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, saya menekankan sekali lagi hati-hati pada para peserta kalau ada iklan